莫不是看眼花了吧？这草原上怎么会？师傅，草原上怎么会有船啊？可能很久很久以前，这里曾是一片海吧。看样子这艘船不幸沉没海底，时光变迁就流到了现在。哇，这艘船已经这么老啦！是啊，穿过千万年的时间洪流，在此刻与你我相遇，也算是种缘分。师傅，你说他不会是在等我们俩吧？说不定哦，在无涯的时间荒野里，不早也不晚，刚巧遇上了，这就是缘分。那一禅和师傅也是缘分吗？当然啊，若是一禅早出生几十年，或者师傅晚出生几十年，师傅就不再是师傅，一禅也不再是一禅了。哎呀，那一禅不就没师傅了吗？世间万物都置身于缘分编织的大网中，缘分未到，虽历经千劫，却不能相遇。缘分到了，在草原上都能等到一艘船。师傅，没关系，若是一禅早出生几十年，师傅晚出生几十年，那一禅就做师傅，师傅就做一禅，我们还是可以在一起的。就算你这么说，为师也不会高兴的。Oke, malam semuanya. Malam. Malam suhu. Malam Suhu. Oke, ketemu lagi sama suhu nih. Iya nih, pegang-pegang kepala dulu. Iya. Topik kita hari ini tentang Zen ya, suhu. Berat ini topiknya. Kalau aku mungkin sebagai orang apa ya? Orang awam. Orang baru yang benar-benar nggak tahu tentang apa? Orang awam. Jadi aku di sini mewakili orang awam. Jadi pertanyaannya kalau misalkan ada yang ada pertanyaannya bodoh, ya seperti itulah gitu ya. Kalau nggak bisa lempar ke Laos Secang gitu pertanyaannya. Ya, semoga yang lain juga bisa lebih interaktif. Ya, nanti kan yang lain. Kita untuk kita ya. Oke, silakan siapa yang membuka dulu nih? Yang lebih tua, Lausha atau Suhu? Yang lebih tua. Yang lebih tua mah Lausha. Yang muda dulu. Yang muda dipersilahkan untuk duluan. Oh Yohan dong. Membuka. Iya. Iya dong. Kita mendorong. Kita sebagai sesepuh itu mengharapkan yang muda-muda itu lebih maju gitu. Betul. Betul nggak, Suhu? Betul. Ya silakan Yohan. Udah banyak yang bergabung nih. Mungkin lagi habis buka puasa atau habis tarawih ya. Oke. Atau yang lagi sambil makan. Jam makan ini ya, Suhu. Iya. Oke. Ya, coba Yohan, silakan mau bertanya apa sama Suhu? Oh, langsung aja nih. Iya, langsung aja. Kan para pemirsa ini sudah kenal semua sama Suhu, jadi ngapain diperkenalkan lagi kan? Sudah nggak perlu, Suhu ini sudah sangat terkenal masalahnya. Saya kan muridnya Laos. Tidak membawa senjata tajam. Siapa ya? Oke, udah saya mute. Oke.
Ya. Oke, Suhu. Yes. Dan itu apa, Suhu? Zen. Ya, Zen itu bahasa Jepang. Jadi kalau bahasa Mandarinnya Chan. Bahasa Chan itu bahasa Sanskritnya samadhi, ya, atau meditasi. Atau bahasa kita Indonesia itu meditasi. Tapi kenapa Zen itu terkenal? Karena Zen itu merupakan satu dari 8 aliran agama Buddha yang besar Mahayana. Salah satunya adalah Zen. Ya, kalau Ching Tucung itu bicara tentang kematian, bicara tentang tanah suci, bahwa ada Buddha di tempat lain. Kalau Zen itu bicara tentang pikiran, bicara tentang meditasi, duduk, diam, berdiri, tidur, semua adalah Zen. Jadi seru kalau kita bicara tentang Zen. Nah, mungkin banyak yang udah pada baca koan-koan Zen. Sekarang ini banyak banget yang dijadikan untuk motivasi, dijadikan untuk semacam renungan. Karena apa? Zen ini simple, sederhana, tapi nancep gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang memperhatikan pola gerak pikiran. Jadi kalau kita terlalu serius, nanti kita stres. Kalau kita terlalu selengean, santai, tidak mau tahu, kita nggak bisa serius, dan selamanya kita tidak akan dihargai orang. Zen ini tarik garis tengah. Jadi serius yang humor, dan humor yang serius gitu. Jadi nggak ke kanan juga nggak ke kiri. Tetapi gimana ketika Icana itu set gitu ya, kamu sudah bisa pencerahan. Nah, master Zen zaman dulu atau guru-guru besar Chan zaman dulu itu jago-jago sekali. Mereka bisa membuat muridnya tercerahkan dengan cara apa? Ada 2. Yang pertama adalah dengan cara dipukul. Dipukul. Terus satu lagi adalah dengan cara diteriakin. Wah, namanya Panghe. Jadi kalau kita lihat, kenapa kok caranya unik banget sih diteriakin. Jadi ketika kita lagi ngelamun nih, maksudnya atau lagi meditasi, ini antara meditasi, konsentrasi, sama ngelamun garisnya tipis. Ini kadang-kadang kita lagi kayaknya tenang, duduknya diem, terus senyum-senyum, ternyata dia pikirannya lagi nonton bioskop, gitu kan. Nah, bukannya konsentrasi sama objeknya, tapi lagi ngelamun. Jadi duduknya bisa lama, tapi pikirannya tuh lagi ngaco gitu, lagi ngelamun. Nah, makanya perlu diteriakin atau dipukul. Dan kalau zaman dulu, apalagi di Jepang, ketika pedang, namanya ada pedang yang buat mukul itu, namanya wisdom sword, pedang kebijaksanaan. Kalau pedang kebijaksanaan ini nempel ke sini, ke bahu, dan itu kita udah harus nunduk gitu ya, memberikan bahu kita untuk dipukul. Dan saat itu dipukul, ceplak, maka yang terjadi bisa kita langsung pencerahan. Bisa karena melihat kenapa saya dipukul, oh langsung saya tersadarkan, atau saya buyar dari ilusi. Icana, kadang-kadang kebijaksanaan itu bisa muncul saat itu. Saat kita lagi ngelamun, atau saat kita lagi ngantuk, atau saat kita lagi khawatir, atau saat kita lagi bingung, begitu dapat pedang kebijaksanaan itu, pak, atau bunyinya piak, gitu kan, kita bisa tercerahkan. Zaman dulu ya. Kenapa? Ya zaman dulu itu karena kaget. Waktu kaget, diteriak atau dipukul, kaget itu bisa menimbulkan benih-benih kebiasaan kita. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya udah bijaksana. Nggak ada orang yang bodoh. Nggak ada orang yang nggak bijaksana. Pada dasarnya kita semua ini bijaksana. Terus kenapa tidak keluar? Karena semua ada di gudang-gudang memori kesadaran kita. Ada yang terkubur di dalam, ada yang lama. Kan kalau di Buddhis kan ada ribet ya, reinkarnasi ya. Jadi penyempurnaan kehidupan itu adalah pengembangan misi jiwa. Sehingga kebiasaan kita terus bertambah. Dan ilmu kita terus bertambah. Pengetahuan kita, jejak batin kita, itu udah dari dulu tuh kita udah banyak belajar. Dan saat ini, saatnya kita belajar sekarang adalah mengumpulkan semua hal-hal yang pernah kita pelajari atau mengulang untuk pembelajaran yang baru. Dan ketika kita lagi ngelamun, meditasi, lagi tenang, nggak ada file yang nggak keluar. Kenapa? Karena kita mungkin meditasinya terlalu enjoy dengan momen present ini. Tapi ketika dikagetin, cepat! Bisa ada loncatan-loncatan impuls dalam pikiran, karena pikiran kita kerjanya sangat cepat sekali loh. Seperti bolham. Bolham ini lebih cepat, pikiran kita lebih cepat dari bolham atau lampu neon yang terus bergerak, pijar. Jadi ketika Icana dikagetin, cetet. Nah, gelombang memori kita akan keluar tuh biasanya.
Karena kita udah selama ini sudah memupuk. Jadi begitu ada yang kita bayangin, ada satu soal, biasanya para guru itu kasih soal ketika kita meditasi, atau ada pertanyaan dalam hati kita saat meditasi, itu nggak ada jawabannya. Jadi ketika dikagetin, cepat, keluar wisdomnya, keluar kebijaksanaannya. Itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kita meditasi itu saya pukul, aduh, dendam nih, awas ya suhu ya. Ntar pulang ya. Ada yang nggak puas dipukul itu jadi marah, dendam. Karena apa? Dia nggak tahu dipukul ini untuk apa. Karena udah mulai tidur, udah mulai ngelantur, pikirannya udah kacau tuh, biasanya udah ngantuk. Nah saat ngantuk-ngantuk itu disentuh, sentuh dulu. Nah ketika dia sentuh, dia sadar, dia ini baru, ya. Jadi icana itu momentum. Ketika pikiran kita siap menerima, ketika momentum kita ini kaget, nah itu ada loncatan kebijaksanaan itu bisa terjadi sebetulnya. Cuma anak-anak zaman sekarang kan akarnya tidak sama dengan orang-orang zaman dulu. Sekarang polusi pikiran kita terlalu banyak, kontak kita terlalu luas, hal-hal yang dipikirin terlalu amat sangat kompleks. Kalau zaman dulu kan pikiran orang sangat sederhana. Jadi kayak kita lihat danaunya bening airnya. Jadi begitu dikacauin dikit sama batu ya, kita yang biasa main lempar batu gaping, batunya itu terbang, cus. Nanti di danau yang tenang itu ada gelombang, makin ke sini makin lebar gelombangnya. Nah itu hal-hal itu gampang banget ditemukan zaman dulu ketika semuanya jernih, semuanya tenang, semuanya damai. Dari alam kita bisa belajar sesuatu. Gelombang pikiran juga sama. Gelombang pikiran yang tenang atau yang kacau ketika dilempar dengan suatu batu, dia kan bergelombang juga. Dan kadang-kadang menghasilkan gelombang yang positif gitu. Nah, kalau zaman sekarang, danaunya aja pencemarannya sudah sangat tinggi, warnanya juga sudah tidak lagi bening, dan kondisi-kondisi yang berubah di zaman sekarang itu menyebabkan kita sulit melihat segala sesuatu itu dengan jernih. Dan batin kita juga sama. Batin kita ini terlalu banyak polusinya, sehingga kita sulit untuk melihat hakikat diri kita sendiri. Pada dasarnya semuanya itu kita sudah punya. Kesadaran, pencerahan, kebahagiaan, kebijaksanaan. Kita sudah punya. Cuma tertutup oleh debu-debu, ilusi, dan segala macam. Jadi ini perlu untuk membongkar. Kita contoh ya. Kita ini ada tumpukan-tumpukan yang sampah ya, yang nggak penting. Tapi di dalamnya ini ada berlian, ada permata, atau ada bola kristal yang sangat besar misalnya. Tapi dia tertumpuk-tumpuk. Maka perlu ada satu yang mencongkel atau mengangkat sehingga sampahnya terserahkan keluar dan permatanya itu kelihatan. Untuk membuktikan bahwa kamu itu sebetulnya memiliki permata yang paling hebat di dalam dirimu. Atau kamu memiliki bola kristal yang paling besar. Nah, seperti itu. Jadi, Zen itu koan-koannya lucu-lucu. Ada yang humor, ada yang bercanda, ada yang ngagetin, ada yang nakutin. Ya, banyak contoh cerita nih. Mau diceritain nggak? Ya, misalnya, contoh, ada satu ibu-ibu tua yang selalu nangis dan bersedih hati. Ketika siang hari panas, ketika bukan siang hari ya, ketika musim kemarau ya, musim panas ya, ibu ini sedih terus kenapa? Mikirin anak yang jual payung. Jadi dia punya 2 anak yang dia sayangi dan paling sayangi. Yang satu jualan payung, yang satu jualan mie. Nah, yang jualan payung gimana? Ini dia tidak punya penghasilan karena lagi musim kemarau atau musim panas. Jadi payungnya nggak laku. Padahal sebenarnya payung juga bisa buat nahan sinar matahari ya. Tapi jarang lah orang beli payung di zaman musim tidak hujan. Jadi payung itu baru laku di musim hujan. Karena zaman dulu payungnya dari kertas. Jadi kalau itu gampang rusak ya istilahnya. Jadi laku banget jualan payung. Kalau sekarang kan payungnya awet-awet. Paling kawatnya doang pada copot. Nah, jadi yang saat dia musim hujan, dia nangis lagi, sedih lagi. Mikirin, ini anak gue yang jualan mie, bagaimana ya nggak laku. Karena mie kering itu kan, tahu kan, mie yang panjang-panjang itu kan harus dijemur. Jadi nggak ada matahari, nanti lembab dan bau, atau nggak bagus hasilnya. Bukan mie lamian ya yang langsung jadi. Nah, ini mie kering yang harus dijemur.
atau jualan ikan asin, terserah lah, pokoknya butuh jemur-jemuran. Jadi si ibu ini sedih terus terpanjang musim hujan. Nah, kemudian dia bertanya pada Master Zen, "Lu Master, aku ini nggak bisa bahagia kayaknya. Hidup buat apa ya seperti ini?" "Kenapa, Bu?" Dijelasin kayak gitu. Ya udah, langsung. Ini namanya tientao mengsiap, pikiran yang terbalik. "Bu, kenapa pikiranmu tidak dibalik? Saat musim hujan, kamu harusnya happy. Kenapa happy? Kenapa saya harus happy? Ya karena anakmu yang jualan payung itu laku. Saat musim kemarau, ya kamu juga harusnya bahagia. Kenapa yang jualan mie laku? Jangan dibalik pola pikir itu. Kalau pola pikirnya dibalik, kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Dan kalau pola pikir itu kamu balik lagi dengan hal yang positif, maka sebetulnya di 2 musim itu, 2 anakmu itu penuh rezeki dan penuh berkah. Jadi saatnya musim hujan, yang penjual payung itu bisa menabung karena dia bisa laku, bisa laris, bisa terus ada pemasukan. Dan pada saat musim kemarau, ya anak yang jualan mie itu harus mie kering ya, yang jualan mie kering itu harus happy, harus bahagia, dan harus bisa menabung supaya nanti di musim hujan tidak bahagia. Atau dua-duanya tukeran. Saat musim hujan, semuanya jualan payung. Saat musim kemarau, semuanya jualan mie. Dan tidak ada penderitaan. Ini namanya wisdom. Ini namanya kebiasaan. Jadi wisdom itu munculnya dari mana sih? Wisdom itu bukannya sesuatu yang direkayasa, kita duduk meditasi, terus kemudian twing, 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 twing. Bukan. Wisdom itu adalah dari pengalaman yang sehari-hari kita lihat, dari spontanitas. Maka Zen itu lebih banyak koannya itu dengan hal-hal yang spontan. Jadi ciri khas Zen adalah tidak melekat dengan kata-kata. Bahasa Mandarinnya puli wenzi. Ya, puli tidak melekat. Ya, puli tidak peduli istilahnya. Puli wenzi. Wenhua atau tulisan. Se adalah tulisannya. Jadi sebenarnya Zen itu dia tidak mempedulikan kata-kata atau tidak mempedulikan kitab suci. Zen itu seperti itu. Karena yang dilihat hanyalah pikiran sendiri. Inner sight, duduk, diam, melihat ke dalam, renungin. Buka mata, lihat yang di luar, renungin. Ketika melihat yang di luar, masukin ke dalam, renungin. Jadi ada inside, ada outside menjadi inside, ada inside menjadi outside, ada saat yang melebur, ada saat yang bisa dipisahkan. Nah, ini adalah perenungan. Jadi Zen itu adalah perenungan. Jadi nggak butuh kata-kata, nggak butuh kata mutiara, nggak butuh petunjuk-petunjuk sebetulnya. Nah, Puliwensi. Tapi ternyata sekarang Tripitaka kita ya, kitab suci agama Buddha itu yang paling banyak adalah catatan koan itu catatan. Jadi history. Karena zaman dulu itu para biksu itu punya sekretaris kalau biksu-biksu master. Jadi semua apa yang diceramahkan master, karena Cungpo itu untuk penulisan, untuk sejarah, untuk skrip itu paling penting. Jadi sehingga setiap raja catatannya komplit. Nah, setiap master Zen juga punya misucang, punya sekretaris yang merekam semua percakapan, ada tamu percakapan, terus kemudian ada kata-kata ceramah yang memang betul-betul bermanfaat banget, dan itu semua dicatat. Semuanya dicatat secara komplit. Nah, jadi dikumpul-kumpulin, yang katanya nggak peduli kata-kata, ternyata setelah dikumpulin, banyak banget. Jadi kitab Zen itu, kalau cerita-cerita tentang Zen itu, waduh, panjang ceritanya. Cerita hidup seorang master, cerita pengalaman, cerita pencerahan. Nah, kayak yang terkenal itu adalah Bodhidharma. Karena Bodhidharma ini adalah prakasa pendiri daripada Zen di Cungko ya. Jadi meditasi Zen itu dimulai dari Shaolin, dimulai dari Bodhidharma. Tahu kan Bodhidharma? Dia adalah pangeran yang ininya bewok, kepalanya rada botak belakang keriting, rambut panjang, ada antingnya gitu. Itu Master Zen. Kemana-mana dia selalu bawa tongkat sama bawa bungkusan, dan tongkat di belakangnya itu gantungan sepatu, 1 biji doang sepatunya. Kenapa banyak banget cerita Master Zen Bodhidharma ini? Karena dia adalah foundernya. Jadi, kok patung yang bawa sepatu itu lebih terkenal? Kenapa? Nah, karena pada saat itu dinyatakan Bodhidharma sudah wafat. Lalu kemudian diadakan upacara penguburan, ya kan? Di penguburan. Dulu bukan dikremasi, tapi dikubur.
Nah, setelah dikubur, tiba-tiba di perjalanan, ada yang ngelihat Bodhidharma lagi membawa tongkat sama sepatunya itu. Tapi kok sepatunya cuma satu. Nah, terus lagi jalan kaki jaka gitu, tidak pakai sepatu, tidak pakai alas, dan kemudian melewati padang ke arah India. Kan kaget, mukanya Bodhidharma sudah tidak ada. Oh, ini bisa ketemu fisik, lagi jalan. Nah, terus kemudian akhirnya jadi keluar rumor-rumor kan. Nah, akhirnya masternya yang di Shaolin penasaran, dibongkarlah itu makamnya Bodhidharma. Dan ternyata tinggal satu sepatunya yang ada di situ. Mayat dan jenazahnya nggak ada. Nah, ini dia cerita yang unik ya. Cerita yang unik banget dan jadi rekaman Kuan-Zen. Artinya, aku memang penilai UI. Penilai tidak ada. Dan tidak akan pergi kemana-mana. Jadi kita tidak ada awal dan tidak ada akhir sebetulnya. Jadi penilai UI, segalanya pada dasarnya nggak ada. Terus ngapain kita jadikan ada atau ngapain jadikan ribet gitu. Jadi saatnya kembali ya kembali. Ya, itu cerita Zen Bodhidharma yang paling hebat. Nah, dari kisah Bodhidharma itu ada satu cerita, murid-muridnya lagi meditasi. Nah, ini juga koan yang terkenal. Lagi meditasi, terus kemudian mereka diam, ada yang serius, ada yang sampai mengenyitkan ini dagu, ada yang diam, ada yang tenang, macam-macam tipe kriteria orang yang lagi meditasi. Terus kemudian Bodhidharma datang, bawa 2 batu bata. Terus 2 batu bata itu digosokin. Sok, 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 sok. Kan berisik ya. 2 batu bata loh, kan garing bunyinya. Srek, srek, sok, teat, sret gitu kan. Terus murid-muridnya, ada yang keganggu. Terus kemudian ada yang udah nggak konsen, ada yang apa. Terus akhirnya dia buka mata. Guru, apa yang sedang guru lakukan? Katanya begitu. Gurunya balik tanya, kalian lagi ngapain? Saya mau jadi Buddha, katanya gitu kan. Mau meditasi mencapai Buddhaan. Karena memang untuk menjadi Buddha katanya harus meditasi. Jadi mereka mau bilang mau jadi Buddha. Terus, iya, jadi harus meditasi katanya. Nah, jadinya gurunya bilang, kalian mau menjadi Buddha? Iya. Oh gitu. Terus dia gosok lagi, sok. Terus guru ngapain katanya? Apa yang guru lakukan? Ngapain 2 batu bata itu digosok? Terus gurunya bilang, Bodhidharma bilang, saya mau bikin cermin. Mana mungkin? Cuma kenang batu bata cuan ya mau dibikin jadi cermin. Terus gurunya bilang, sama lu duduk doang meditasi, emang bisa jadi Buddha? Ini adalah saling tricky ya, saling pencerahan. Jadi katanya batu bata digosok-gosok bisa jadi cermin. Mana mungkin? Lah kalau keyakinan saya bisa, pasti bisa dong. Nggak mungkin, susah lah guru. Nah, sama dengan dia ngajarin meditasi kepada muridnya. Saat kamu duduk diam, apakah kamu betul berada Sincayen, maksudnya hatinya pada saat itu betul-betul lagi meditasi, apa cuma badannya yang meditasi? Kalau cuma badannya doang yang duduk diam, mata merem, itu bukan meditasi. Iya. Jadi hatimu di mana? Bagaimana mau jadi Buddha? Kebudaan itu bukan didapat dengan duduk diam. Kebudaan itu adalah muncul dari pelaksanaan paramita. Pelaksanaan kebaikan. Lakukan kebaikan. Terus pupuk kebaikan. Duduk diam itu hanya menganalisa. Menganalisa penilai terpenting. Melihat diri kita sendiri, karakter kita ini udah berubah belum? Dari yang tadinya kaku jadi lembut, dari yang tadinya pemarah jadi pemaaf, dari tadinya suka pelit jadi dermawan. Ini adalah melihat ke dalam diri kita. Karakter kita itu udah berubah belum? Nah, perubahan ini didapatin dari mana? Kerja sono, kata Bodhidharma. Kenapa? Sapu. Loh kok suruh nyapu? Orang saya mau jadi Buddha. Apa hubungannya dengan nyapu? Karena batinmu itu banyak kekotoran. Maka sapu. Sambil nyapu itu berkata, sauti, sausinti. Sauti, sausinti. Nyapu, nyapu hati. Nyapu, nyapu hati. Lah apa halaman itu kenapa harus disapuin? Karena kotor. Kenapa? Ada angin-angin yang bawa daun-daun itu sehingga pohon tertiup angin, daunnya pada jatuh, udah pada kuning dijatuh. Lah kita harus sapuin. Tiap hari harus disapuin. Biar apa? Bersih. Terus kalau udah bersih gimana? Besok juga kotor lagi.
Sampai ini lagi musim Tungtian ya, musim Tungtian, Ciutian, musim gugur ya. Saya waktu di Taiwan, itu lucu karena kita di Foshan itu kan harus nyapu lapangan basket. Sepanjang lapangan basket itu kanan kiri depannya itu pokoknya dikelilingi oleh pohon bodi. Pohonnya itu kalau udah musim gugur banyak banget daunnya, nggak habis-habis. Jadi pada rontok semua kan. Memang pohon bodi itu biasanya musim itu rontok semua. Udah nyapu bagian sini sudah bersih, udah ada 10 kantong, terus balik badan, nyapu sebelah sana, begitu balik badan lagi yang seperti itu kotor lagi. Karena pada angin kenceng, apalagi kalau anginnya kenceng. Semua itu rata-rata kagak sabar kalau nyapu di lapangan basket. Kenapa? Mendingan kita nyapu di lorong atau di apa jelas. Sampahnya nggak kelihatan, debunya bisa disapu-sapu. Tapi kalau nyapu di musim gugur, itu semua pada punya kesepakatan begini. Yuk kita tebang aja semua pohonnya. Lama nunggunya mau ditebang. Iya. Kenapa? Karena capek nyapu terus. Udah puluhan kantong plastik masih belum beres-beres. Jadi kalau yang bagian nyapu musim gugur itu aduh singku banget, pada pasti bilangnya, udah kita tebang aja nih fotonya. Pohonnya. Itu kan bukan solusi. Nah, ini artinya nyapu aja bisa membuat kesabaranmu hilang. Nyapu aja bisa membuat kamu kesel. Nyapu aja sampai mau bunuh pohon yang tidak bersalah. Karakter dari pohon itu adalah dia tumbuh, berkembang sampai tinggi, dan kemudian punya dahan, punya daun-daun. Dan kalau saatnya dia gugur, dia akan rontokan semua daun. Itu karakter asli dari pohon. Dan kamu harus ngerti itu, karakter dari musim. Karakter musim ya musim gugur ya semua pohon-pohon pada rontok, ya kan? Ketika kita mengerti musim itu, ketika karakternya penting atau sesuatu hakikat yang sejatinya kita paham, kita tidak akan marah. Sapu ya sapu saja. Setidaknya saya sudah membersihkan segini. Kalau saya tidak sapu, besok-besok lebih tebal lagi. Nah, kalau kita tebang pohonnya, kamu yang bodoh, maka dipukul. Pak! Nah, ini pikiran liar. Pikiran liar itu kita suka ngelawan, suka apa. Maka gimana mau jadi Buddha? Kalau cuma duduk doang, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang kilik, cuma duduk dia meditasi tenang. Apalagi di hutan atau di gunung, tidak ada yang ganggu kan. Nggak ada yang mengilik emosi kamu keluar. Jadi saat itu kamu dapat tenang, dapat bahagia. Betul. Karena damai banget. Orang nggak ada yang ganggu. Tapi begitu kita disuruh coba meditasi di kota, turun gunung istilahnya. Kita meditasinya di gunung, damai. Langsung turun gunung, meditasi di kota. Di pasar lagi nggak tanggung-tanggung. Di mana semua kanan kiri itu ribut banget, bising. Apalagi kalau daerah Grogol yang banyak bayi bemo itu, gitu kan. Bising banget, gimana mau meditasi di tengah-tengah hiruk pikuk? Nah, itu tugas kamu. Bukan karena lingkungan luar mengganggu hatimu. Bukan karena lingkungan luar mengganggu konsentrasimu. Jadi mencapai kebudayaan adalah bisa di tempat yang tidak bisa. Saatnya kamu bersabar di musim panas, apa istilah? Nengren. Ketika kamu tidak bisa bersabar, kamu bisa bersabar. Nah, nandren ya, ren sabar, rendru. Nengren. Nah, ketika kamu bisa bersabar di tengah tidak sabaran, itu udah pahala, udah suatu kekuatan, sudah satu hasil melatih kebijakan. Jadi kamu bisa duduk tenang di tengah hiruk pikuk yang ramai, bahkan di tengah-tengah pasar yang ramai. Oh, jual-jual ini, woi, semua. Dan kamu nggak terganggu dengan itu sendiri karena kamu hanya melihat ke dalam batin. Itu sukses. Kalau kamu hanya duduk diam di tengah kediaman, ya kamu sukses. Sukses di tengah sunyi. Tapi tidak sukses ketika kamu ditoel-toel orang, emosi kamu dikilik orang, dan kamu ternyata masih bisa marah. Jadi kalau mau ngetes para murid-muridnya, Master Zen itu pukul, tampar, gebuk. Ketika kamu dipukul, marah nggak? Peak. Meditasi puluhan tahun tapi masih emosi. Dipukulnya keras tuh. Gagal. Apa? Emang dipukulnya kayak ya dipukulnya dengan cinta, bahasanya dengan cinta. Itu cuma ngetes, bukan pukul benar-benar dengan benci. Nggak ada di Zen itu, nggak ada
pukul atau teriakin dengan kebencian. Mereka itu dengan cinta mukulnya untuk ngetes. Apakah ketika saya merontokkan ego kamu, kamu bisa terima? Kayak contoh saya, waktu sampai di Taiwan, suruh bersihin WC. Ya ampun, biasa gue di rumah, mbak yang bersihin WC. Itu tinggal tunjuk, mbak, semua disikatin. Udah bersih lah, ngapain sih kita sampai sikat-sikat WC sampai bersih. Nah, lausenya suruh kita bersih sampai bersih. Karena itu toilet, WC. Itu udah 40 tahun punya sejarah. Tetap dari zaman dulu sampai zaman sekarang segitu. Bersihnya segitu, paling renovasi dikit ubinnya doang. Dan WC-nya memang harum. Harum bukan berarti pakai yang sekarang itu tiap berapa menit keluar wangi, bukan. Tapi harumnya memang selalu dibersihkan. Dan kita bingung pertama kali. Ya cuci WC kan semprot aja pakai selang, udah. Urinoir tahu nggak? Ya mungkin cewek nggak tahu ya, tempat kencingnya cowok itu ya, yang penting begitu ya. Urinoir kan ada sela-selanya kan. Nah kita udah sikatin, tapi sikat itu nggak bisa masuk ke sela-sela. Nah begini dia ada celongnya, nah tidak bisa masuk ke sela-sela ini sikat. Jadi harus pakai apa? Pakai jari. Pakai jari. Matung tahu matung? Matung itu WC yang duduk atau WC yang jongkok itu ya? Matong ya? Iya, bukan matung. Matong itu ya? Itu kan ada sela-selanya. Pakai sikat itu nggak bisa bersih. Harus pakai jari. Ya amplop, ini jari gue berharga begini. Harus bersihin. Apa yang terjadi sih? Sampai kesel saya. Ngapain sih sampai bersih-bersih begini? Kamar mandi juga sama. Sampai selokannya harus sampai bersih. Di situ sifat berontak kita keluar. Walaupun kita udah botak pakai jubah, tapi saat kita diinjek-injek kayak gitu, perasaan saya dulu diinjek-injek dong. Ngapain sih sampai harus pakai jari gitu, nggak masuk akal. Pakai sikat itu udah cukup. Dari luar juga udah kelihatan bersih. Dari luar juga kelihatannya damai. Loh ini bukan ngajarin bersihnya di situ, tapi ngajarin hatimu. Nah ditanya begini lagi sama Luther. Kamu tahu apa penderitaan manusia paling besar? Ya secara teori jawab, penderitaan manusia adalah lahir, tua, sakit, mati adalah penderitaan. Berpisah dengan yang dicinta adalah penderitaan. Berkumpul dengan yang dibenci adalah penderitaan. Tidak memperoleh yang diinginkan adalah penderitaan. Dan memiliki pancaskanda, kesadaran, perasaan, dan segala macam. Ini badan jasmani, fisik, tetap intinya batin dan rohani lah. Ini juga penderitaan. Secara teori kita jawab begitu dong. Karena emang jawabannya itu secara teori. Salah. Wah, salah. Mikir. Apa penderitaan terbesar manusia? Dilahirkan sebagai manusia. Salah. Pokoknya jawaban apapun salah. Ya udahlah, nyerahlah, give up gitu ya. Karena secara teori udah kita jawab. Nah, pernah nggak kamu ketika kebelet banget nih, saat kebelet, nggak ketemu WC? Ini keringet sampai segede-gede jagung nahan. Betul, pernah nggak? Di tol nih, apalagi ini alay jalur mudik. Walaupun nggak boleh mudik, tapi gara-gara kemarin nggak boleh, jadi padat kan itu kan jalur. Wah, orang tuh makin dilarang, makin penasaran. Macet-macetan. Nah, tengah jalan, di jalan tol nggak ada toilet, dan Anda udah kebelet. BAK maupun BAB, dua-duanya nih. Saya buang air kecil atau buang air besar. Dua-duanya lagi kebelet nih. Apa yang terjadi? Udah neraka deh. Hidup kita bagaikan neraka. Udah nggak tahan. Ayo buruan. Apalagi ada yang iseng. Suka nggak diginin? Jangan begitu. Karena dengan digituin pikiran kita tuh makin pengen cepet keluar. Bisa ngompol gitu kan. Itu adalah penderitaan manusia terbesar loh. Saat mau buang air besar dan tidak ada toilet. Oke? Nah terus kedua, ketika dia ketemu sama toilet, dan toilet itu bau ajubile. Coba Yohan pernah ke Cungko kan? Emang dulu kan belajar di sana kan? You know, kamu tahun berapa? Waktu itu ke sana SM. Nah, masuk berarti ya masih zaman toilet masih bau banget kan? Kecium dari 1 kilometer. Toiletnya aja buka semua. Oh iya, berarti zaman saya. Benar. Jadi kalau di Cungko mau nyari toilet, ikutin aja baunya toilet, udah kecium. Kalau di supermarket jalannya itu ya atau serba udah kecium baunya itu
bau sekali. Apalagi toilet umum. Pernah nggak ke toilet umum? Pernah kan? Nah, saya dulu nyobain sekali. Buka pintunya, tutup pintunya, ajubile. Itu yang kagak punya flash, ya kan? Kalau yang sekarang modern kan bisa ditekan, dia jatuh ya. Ini ada tutupnya. Zaman dulu itu cuma pakai koran, ditutupin, ditimpu lagi, pakai koran lagi, tutupin pakai koran. Jadi selamanya itu nanti ada orang yang ngangkutin fesesnya itu buat pupuk. Ada orang yang ngangkutin. Tapi itu ditampung. Ya ampun. Masuk aja udah pingsan kali. Gimana mau melakukan apa? Belum siap-siap udah keluar lagi. Saya mendingan kita nahan dan ngompol-ngompol lah daripada di dalam kotak penderitaan itu. Nah, benar-benar ya. Kalau ke Cungpo dulu kan, kalau sekarang mah ada WC bintang 5, bintang 1, bintang 2. Kalau di tempat-tempat wisata ada televisinya, ada apa. Tapi ya tetap baunya itu luar biasa dahsyat. Nah, jadi ketika kita udah kebelet, ketemu toilet yang bau, tambah penderitaan nggak? Iya, penderitaan banget. Nah, jadinya ketika kita, iya benar, feses manusia itu jadi pupuk, dan sayurnya itu bagus-bagus sekali, rasanya juga manis-manis sekali, itu di Cungpo. Jadi dulu saya tahunya di Beijing, itu ada kayak tukang kerupuk, tahu nggak? Yang naik sepeda. Tukang kerupuk yang punya biru-biru itu loh, dari kaleng-kaleng biru yang gede kanan kiri ya. Oh, saya happy banget tuh ngelihat tukang kerupuk. Mungkin Yohan nggak tahu karena dia udah jarang makan kerupuk. Tukang kerupuk ikan itu yang naik sepeda itu kan kanan kirinya kaleng kan, kaleng gede. Nah, saya pikir ada tukang kerupuk, happy banget di Cungpo kan nemu kerupuk. Saya deketin dong. Begitu deket ngapain ya? Iya. Nah, begitu deket ternyata ada orang lagi ngambilin dari lubang. Itu masukin ke situ. Ternyata itu bukan tukang kaleng kerupuk, tapi tukang ngambilin feses. Langsung ajubile gitu kan. Itu memang mereka itu kumpulin koleksi dan itu dijadikan diolah lagi. Nah, iya, kalau di Jepang malah dijadiin makanan. Ada sesaja, ada yang khusus yang belum menikah lagi, masih gadis, BAB-nya itu bisa dimakan. Udahlah jangan dibahas. Ya jorok nih, tapi itu jadi vitamin katanya. Melalui proses yang macam-macam lah, udah jadi bahas. Jadi sekarang yang kita lihat, Lao Tse bilang begini. Jadi kamu tahu penderitaan manusia terbesar ketika lagi kebelet dan masuk toilet yang bau banget. Dan ketika itu adalah penderitaan. Dan kalau kamu bersihkan toilet sampai bersih, orang masuk itu, apa yang terjadi? Ceto lah, pencerahan lah, pelepasan lah, kemerdekaan lah, kebahagiaan lah, kebebasan lah. Bener kan? Biasa kalau orang itu kan begitu dah. Itu adalah kemerdekaannya, kebahagiaan dan pencerahan. Makanya kalau di Taiwan, di monastery ya, WC itu namanya Qing Fang. Qing bersih, ya, kancing itu Qing. Fang itu ada tifang, tempat. Jadi tempat yang bersih. Kenapa? Makanya dibilang, kalau kamu bersihin dengan bersih, pahalanya itu ke kamu, bukan ke orang-orang. Karena kamu betul-betul sudah korek itu dengan bersih, pakai tanganmu sendiri. Kung te wuliang. Nah, jasa kebaikannya itu tiada tara. Kenapa? Disitulah orang tandas. Bahagia dia. Ya, kamu dapat berkahnya. Oh iya ya, mindset saya langsung berubah. Mindset saya udah nggak komplain lagi. Jadi dibilang, kamu mikir kamu mau lahir di tanah suci. Kamu mau lahir di surga, di tempat yang bersih. Tempat yang kotor aja kamu tidak mau bersihkan, hatimu tidak ada di situ untuk membersihkan. Bagaimana kamu mau membersihkan batinmu? Coba buka, ambil pisau, belah. Woyo hanto fannau ya, saya punya banyak masalah. Panita sinala ya, kata Bodhidharma. Buka hatimu, kasih sini, kasih saya. Dikasih pisau, bedah, suruh belah. Hatinya keluarin, kasih saya. Di mana pikiranmu? Di mana hatimu? Di mana masalahmu? Ternyata nggak ada. Ini semua kan hanya fata morgana. Ini semua hanya ilusi dan delusi. Kita menganggap sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Kita menganggap bahwa kesalahan, kesel, marah, emosi itu ada, real. Saya sakit hati nih. Di mana hatinya? Di situ, di sini. Buka hatinya, coba periksa. Bagian mana sakitnya? Nggak ada kan. Itu kan semua hanya delusi. Ilusi, tapi kita menganggap itu ada dan kita lekati itu, kemelekatan.
Nah, ketika kita menjadi kemelekatan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau dia udah pergi, ditampar, gaplok, kapan gaploknya? Tadi, atau kemarin, atau dulu 10 tahun yang lalu. Sekarang masih sakit. Masih. Di mana sakitnya? Sini. Ditamparnya di mana? Di sini. Kok pindah? Ya itu pencerahan-pencerahan seperti itu. Nah, jadi kebanyakan satu cerita. Ini ada cerita lagi nih. Cerita yang angin. Ini Hoinangtase. Ada 2 murid berkata, bendera bergerak, bendera bergerak. Terus yang satu bilang, angin yang bergerak, angin yang menggerakkan bendera itu, katanya. Terus yang satunya bilang, bukan, ini benderanya kok yang gerak. Nah, jadi yang satu ngelihat angin yang menggerakkan benda, sehingga benda itu bergerak. Yang satu melihat benda itu sendiri yang bergerak, artinya bendera itu yang bergerak. Terus yang satu bilang, enggak, itu angin. Jadi karena ada angin, maka dia bergerak. Kalau nggak ada angin, dia tidak bergerak. Ya kan, dia jatuh atau dia diam aja. Tapi karena ada angin, dia bergerak. Yang satu ngeyel angin, yang satu ngeyel bendanya yang bergerak. Dan kita kan benda bergerak. Kita ini gerak-gerakin. Ini yang bergerak tangan saya atau angin yang bergerak? Kan tangan saya yang bergerak, gitu kan? Nah, Bu Hoinong datang. Ngeributin apa sih kalian? Ini, begini yang tadi dibahas. Terus Hoinong bilang apa? Aduh, yang bergerak itu pikiranmu. Karena pikiranmu ngelihat sesuatu yang bergerak dan menyatakan itu bergerak. Itu pikiranmu bergerak, sudah. Namanya Cishin Tung Nien. Ada orang berantem, kita diam aja. Kenapa? Kita tidak bergerak. Pikiran kita tidak bergerak. Ada orang berantem, kita ikutan pukulin. Kita yang bergerak, karena pikiran kita bergerak. Nah, terus ada orang sedih, menderita, butuh sesuatu bantuan. Kita diam saja. Karena pikiran kita tidak bergerak. Tapi ketika kita ada iba, ada cinta kasih, ulas asih, kasihan, langsung kita bergerak nolongin orang. Langsung keluar dana, langsung keluar duit. Nah, ini adalah sesuatu karena pikiranmu bergerak. Nah, begitu. Jadinya segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta. Kamu mau jadi apa? Semua dimulai dari pikiran. Teknologi seperti sekarang, yang canggih-canggih ini semua, mulainya dari mana? Karena ada orang yang berhayal. Ada orang yang mikir. Ada orang yang ingin membuat semua menjadi gampang. Semua menjadi instan. Dulu mana ada nasi diseduh doang bisa jadi bubur. Mau jadi bubur itu harus nasi digodok sampai lama, sampai dia berubah jadi bubur. Kalau sekarang ada yang instan, tinggal diseduh air panas jadi. Masak mie dulu, mana ada mie yang harus pakai air panas direndam doang. Sekarang mie instan tinggal diseduh doang, sudah bisa dimakan. Jadi semua ini adalah instan. Karena pikiran manusia kepengen cepat, pikiran manusia pengen gampang, pengen simple. Sekarang lagi proyek-proyek robot nih yang menyerupai manusia. Udah nanti kita akan saksikan persis yang kita tonton di film-film zaman dulu. Saya dulu paling seneng banget nonton Cyborg, Arnold Schwarzenegger itu ya, wah keren-keren. Manusia robot, Robocop, atau apapun. Waduh, itu hayalan, itu fiksi. Itu semua cuma di film. Star Trek, Star Wars, terus segala macam yang canggih-canggih. Dulu punya handphone yang kayak sekarang dipegang-pegang bisa begini. Wah, itu cuma di film, you know. Cuma di film, dari film kartun, dibikin film layar lebar, animasi, terus kemudian jadi berkembang pesat. Jadi film yang kelihatannya real, nyata. Sekarang kita udah bisa pakai. Dulu mobil yang paling canggih namanya Knight Rider. Knight Rider, bisa ngomong, halo. Sekarang semua GPS, Google, asisten, semua bisa kita ajak ngomong. Halo Google, nyalain lampu, ting lampunya nyala. Halo Google, matiin ini, matiin itu. Kayak orang blow on kan kita ngomong sama mesin. Tapi itu dulu udah ada di fantasinya manusia, udah ada di film, sudah dibikin karena ada yang berhayal, berhalusinasi, terus kemudian punya impian. Ini pikiran ini menciptakan. Dulu ngelihat yang begini nih, halo ini film kartun namanya Voltus. Masih ingat nggak Voltus atau Google atau apalah, Pak, Google Five atau apa? Voltus ya, 5. halo, iya, Voltus 5. Ini ngobrol. Sekarang handphone sudah ada di sini. Ya kan, udah pakai Bluetooth lagi. Dulu ini udah ada di film-film kartun itu yang Bluetooth di sini kayak gini ngobrol apa segala macam, terus pakai handphone berubah gitu, tinggal dipencet.
Ada monitor layar, tinggal pakai gini-gini pakai tangan. Sekarang semuanya udah touching. Jadi dari impian, dari hayalan, dari halusinasi, kemudian terjadilah inilah Zen. Zen menunjukkan karakter yang sesungguhnya. Dia langsung pakai jempol ini menunjuk tut. Dan ketika kamu dipencet, mulai play. Apa yang di-play? Pola kerja pikiran, pola karakter diri kita, sifat kita. Jadi bukan cuma duduk diam. Meditasi itu duduk, berdiri, lari, jalan, makan, tidur, dan segala macam. Ini juga meditasi. Jadi ada koan, kalau lapar, makan. Terus kalau haus ya minum. Kalau ngantuk, tidur. Terus kalau pengen ngapain ya, lakukan. Itu adalah Zen. Kenapa begitu? Jangan pernah menahan segala sesuatu. Bedanya apa? Orang yang berkesadaran makan, sama orang yang tidak berkesadaran makan. Zen ini menunjukkan bahwa kamu lapar, makan. Tapi cara makannya gimana? Cara makannya berkesadaran. Kamu tahu rasa nasi itu apa. Kamu tahu rasa makanan itu apa. Kamu tahu pare itu pahitnya kayak apa. Anak sekarang makan, pegang handphone. Sambil makan, sambil nonton, sambil dengar musik. Betul ya? Bukan konsentrasi pada makanan. Sampai nanti kalau dia tanya, kamu tadi makan apa ya? Makan apa ya saya? Rasanya gimana ya? Apa ya? Pokoknya yang penting makan lah. Sampai kamu berapa kali kunyah, makannya kayak gimana, rasanya kayak apa, cuma numpang lewat doang. Nah, sedangkan dalam makan yang berkesadaran, kamu harus makan pakai sumpit, pakai mangkok, ini masuk. Panas ya rasakan panas. Enak ya rasakan enak. Nasi ya rasa nasi. Maka orang Tiongkok bingung ya. Sayurnya sedikit, nasinya bisa banyak gitu ya. Nah, kalau kita kan, kalau orang Indo nasi dicampur. Nasi campur lauk, kasih kuah. Nyampur. Kalau orang Tiongkok kan nasi itu di mangkok. Jadi nasi itu punya rasa. Saya awal-awal sampai di Taiwan juga kaget. Kok dikasih makan cuma nasi putih, baru nyampe nih ya. Tahu putih, terus kemudian sayur hijau. Astaga, saya ini meat lover sejati. Saya nggak bisa vegetarian. Dan saya tuh nggak bisa makan sayur. Jadi dulu ya, kalau makan mie ya, makan mie, toge masih bisa, tapi caisim nggak bisa. Makan mie, minyak ketelan, tapi sayur caisimnya kepisah sendiri. Udah tinggal dikeluarin. Lah gitu, udah keluar. Atau dipisahin dulu sebelum dimakan. Otomatis kalau sayur hijau masuk, itu pisah sendiri. Oh, ada mesinnya dia. Dulu anti banget. Terus saya disuruh vegetarian. Alamak, hidup gue berkurang setengah gitu nyawanya. Kenapa? Nyawaku di daging. Jadi dari kecil itu kalau nggak makan daging, nggak makan. Makan sayur itu menyiksa. Apalagi makan pare. Pertama kali di Taiwan dikasih pare. Sop pare. Parenya pare putih. Wah, tebel lagi. Kok pare ada yang putih ya? Saya pikir kalau pare putih nggak pahit. Kalau pare hijau kan pahit. Nah, konsep kita nih, mindset kita. Waduh, tapi ini tetap aja namanya kuah menderita ya. Namanya aja pahit lah, namanya kuah. Nah, ketika kita mau makan, herb, shoot, weng, pahit. Mau dimuntahin nggak boleh, karena apa yang kita terima, apa yang kita terima harus dimakan, dihabisin. Mau dimuntahin nggak boleh. Saya menerima rasa pare itu di situ pertama kali. Ayo, kalau beli somai aja parenya cuma saya lobangin, yang dagingnya doang isinya doang yang saya makan, parenya kasih orang. Iya kan? Pare kan dalamnya ada dagingnya gitu ya, somainya gitu. Itu yang saya bolongin. Parenya kasih orang. Ini parenya tebal banget, masuk ke mulut. Set. Ada pahit. Tapi ketika kita pasrah, udah makan, udahlah terima. Jadi ada penerimaan. Jadi apapun hidupmu, sesulit apapun karakter hidupmu, kalau kamu menerima itu dengan penerimaan, ini adalah Zen ya. Ketika ada penerimaan, everything's gonna be okay. Jadi waktu saya menerima, sour enak. Ada rasa nanasnya juga, karena dia pakai nanas. Ada rasa itu loh, tausi ya. Ada rasa tausi yang asin-asin itu juga ada. Enak. Melt semua di mulut. Langsung telan. Agak digigit. Tapi karena gede banget, mau nggak mau harus digigit. Dan ketika digigit, kok cute banget, empuk banget. Ternyata cara masaknya enak. Dan enak. Udah langsung bisa dimakan. Dari situ saya menghargai pare dan jadi doyan pare. Itu pertama. Terus yang nasi putih.
Ketika kita makan nasi putih, ketika kita cuma lihat lauknya cuma tahu putih, terus kasih kecap dikit, sayur hijau, udah nggak nafsu. Ini ada nasi putih, ada bubur putih lagi, dua-duanya. Ini kayak lagi mutih, gitu kan. Ketika kita menerima, acceptance, penerimaan, dan kita makan, dan kita kunyah, ada rasa manisnya loh nasi. Makanya orang Tionghoa itu makan nasi itu terpisah pakai mangkok, supaya kita ngerasain rasa manisnya nasi. Nasi itu enak. Saya nggak pernah ngerasain rasa nasi. Karena selama ini kita makan nasi itu dicampur semua. Jadi udah rasa kuah, rasa lauk, rasa sayur. Dan kita nggak pernah ngerasain nasi putih doang. Ada sih ketika kita makan KFC atau Hoka-Hoka Bento. Kita ngerasain nasinya gitu kan. Saat ini kita makan kunyah, oh ternyata ada rasa nasi. Terus saya mau nggak mau kan makan sayur. Makan sayur. Dengan enek, dengan segala apa pikiran yang kacau, saya terpaksa makan sayur. Semuanya saya masukin banyak biar cepat habis. Kunyah. Oh, mau muntah. Tapi kan malu. Sekali makan, di Taiwan itu 500 orang. Di depan biksuni, depan kita biksuni semua. Kalau kita bersikap aneh, mereka akan ngelihat. Terus ada pengawas. Di tengah-tengah itu ada yang ngawasin. Nggak pakai pedang sih. Nah, ada yang ngawasin. Iya, kalau dulu pakai pedang. Jadi kalau kita nggak benar, dipukul juga lagi makan. Wah, malu dong kalau kita nggak benar. Mau makan, ternyata sayur pun ada sari sayurnya. Ada sari patinya bahasanya gitu ya. Ada rasa sayur. Manis juga, enak juga. Aduh, ketelan akhirnya. Terima kasih. Tahu putih. Ini tahu biasa di Indo itu digoreng. Nggak ada tahu mentah dipotong-potong, dihidangkan kotak. Mentah-mentah. Emang tahu kan udah matang sebenarnya ya. Tapi kan kita tuh konsepnya udah matang gitu tetap harus digoreng lagi biar matang, itu ada kulitnya gitu kan. Ya. Wah, begitu masuk ke mulut. Ini tahu ada asam-asamnya, basi enggak nih? Karena tahu kan karakternya ada asam-asam. Udah akhirnya udahlah makan aja, udah makan. Akhirnya ada penerima. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang susah, selama kita bisa menerima. Zen itu mengajarkan kita menerima, belajar. Cuma dua. Akhirnya dalam hidup saya selama di Taiwan itu, semua woyao jieshou. Apapun saya mau terima dan harus diterima. Terus semua woyao xieshi. Apapun saya harus belajar dan saya harus mau belajar. Cungwen semua lagi. Wan Yen lagi, buku yang tebal-tebal lagi. Emang nggak ada versi yang Indonesia ya? Nggak ada. Ngarep itu sih. Iya, tapi akhirnya jadi seru. Kita ya bisa jadi belajar, kita bisa jadi menerima, dan paham. Ternyata segala sesuatu itu ada maknanya. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Segala sesuatu itu ada caranya, dan segala sesuatu itu memang bisa dibuktikan, bisa dilihat, bisa dianalisa, bisa direnungkan. Dan yang paling penting, tujuan kita hidup adalah menerima hakikat yang sejati dalam diri. Tuh, pensing itu adalah nature. Dari segala fenomena itu ada nature-nya, ada sesuatu yang memang demikianlah adanya. Kita bilang kita manusia. Apa sih yang disebut manusia? Cuma terdiri dari rupa dan jasmani. Jasmani dan rohani. Ketika rohaninya nggak ada, ya Anda bukan manusia, namanya mayat. Ketika mayat ada dikasih rohani, jadilah dia manusia. Ya kan? Nah, di robot-robot nanti ke depan akan sama persis kayak manusia. Sekarang kulit sintetisnya aja udah ada ya. Nah, lucu ya. Robot aja dibikin kayak manusia, sekarang manusia mau dibikin kayak boneka. Kan lucu. Barbie lah, dibentuklah, operasi plastik, sampai kayak gitu, tokoh-tokoh. Apalagi sekarang yang suka gamers itu ya, YouTubers gamers ya. Mereka mau bikin sama tokoh yang dia mainin. Dari muka, wajah, bentuk rahang, terus sama pakaian, terus segala macam ya yang mereka main game itulah. Dia sampai mau jadi seperti tokoh yang di game. Terbalik. Game itu adalah dunia maya. Game itu adalah sesuatu yang di-create oleh manusia supaya kita melihat yang tadinya nggak ada, jadi real, bisa bergerak, bisa hidup, bisa macam-macam, bisa dialog, bisa komunikasi. Lah, yang real itu adalah hidup kita, manusia.
Ini adalah yang real. Yang di komputer, yang di gadget, di laptop, itu tidak real. Itu ilusi semuanya. Tapi kita nganggapnya bener banget. Oh, sampai seru, sampai ada yang pacaran di game kan. Pacaran, sering main, chatting-chattingan, nikah-nikahan, apa segala macam. Sampai akhirnya kontak darat gitu. Dan akhirnya dapet jodoh juga di situ ada. Kalau yang bener ya ada. Yang ada. Di game itu, kamu bisa menjadi diri orang lain. Not yourself. Diri kamu sendiri pemalu, penakut, tidak berani, tidak ekspresif. Dia merasakan kekurangan di dalam dunia nyata. Tapi di dunia maya, dia bisa menjadi superhero, dia bisa menjadi siapa saja, dia bisa menjadi karakter yang dia inginkan, dan dia bisa chatting, ngomong apa saja dengan siapa saja yang dia akan. Betul? Iya. Ini udah terpola, terpatri, sehingga anak-anak sekarang jago banget ngobrol di WhatsApp, jago ngobrol di game, apalagi seru-seruan, bisa tuh. Tapi kalau sosialisasi real nyata, ketika kita dihadapkan ngomong begini nih, nah Yohan aja udah sering diajak-ajak masih bingung, ngomong apa ya, gitu kan, sekali gitu ya. Tapi kalau dia disuruh ngetik, disuruh chattingan, cepet banget bahasanya, ngetiknya, segala macam. Nah inilah dunia nyata, kamu menjadi ke-blocking, dan di dunia maya kamu menjadi eksis di tengah yang namanya tidak eksis. Paham maksudnya? Dunia maya itu maya, bukan dunia si maya ya. Tapi dunia maya itu not real. Tapi kamu bisa eksis, karena kamu bisa menjadi orang lain, menjadi sosok lain. Dan di dalam dunia real, kamu tidak eksis, karena kamu tidak mampu eksploitasi apa yang memang kita punya inner. Kita nggak mampu. Mungkin karena lingkungan, dari kecil suka dibully, dari kecil. Kamu tuh nggak bisa, kamu tahu apa. Nah, orang tua yang begini dahsyat tuh. Jangan pernah bilang, kamu tahu apa, kamu nggak bisa, selamanya kamu nggak bakal ngerti lah. Ini urusan orang dewasa. Nah, lama-lama anak itu akan jadi kerdil. Jadi akhirnya dia larikan ini semua ke dunia maya. Karena di dunia maya, dia bisa real, bisa eksis. Lama-lama dunia yang terbalik, robot akan jadi manusia, karena semua diprogram secara benar. Kenapa? Segala pengetahuan, ilmu pengetahuan, Lause punya buku Teach Kui, nanti dimasukin semua di situ konsepnya, dan apapun budaya, apapun yang diinginkan, yang ada di Google itu akan masuk ke dalam program si robot. Mungkin nanti robot akan lebih berbudaya dibanding manusia menjadi dunia maya. Dunia yang akan terbalik. Ya, benar nggak? Kita imagine nggak sih nanti ke depannya kita terpaku cuma di handphone doang, cuma di gini-gini doang, kita lihat doang, dan kita merasa itu real. Nah benar, komunikasinya sama yang di situ. Sama mamanya nggak bisa kotung, nggak bisa berkomunikasi. Mama ngerti apa sih? Mamanya juga, kamu tahu apa sih? Nggak tahu apa-apa, dua-duanya nggak nyambung. Nah itulah. Zen ini menunjukkan kita membongkar karakter asli kita. Udah tuh pas jam 8. Banyakan saya ngomong jadi. Nantian lah. Silakan bertanya kepada Yohan. Berarti kalau itu bukan cuma semata-mata meditasi doang ya, Su. Jadi meditasi itu hanya sarana atau rakit. Tetapi selama untuk ke arah kesadaran itu, kesadaran aware ya. Aware itu adalah kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kita lihat biku-biku Zen, itu ya motong kayu yang sama, tiap hari dipotong. Nggak tahu nggak skillnya, keahlian mereka kungfu Shaolin sampai motong ini. Bahkan master wisdom itu munculnya dari dapur. Nah itu kan tiap hari kerja potong kayu. Terus dibilang apa? Apa sih istimewanya dari potong kayu? Nih, kasih kapak. Coba kamu potong. Bisa nggak dapat belahan yang sama ukurannya, terus sekali chop jadi. Begitu dicoba, susah, mental. Begitu dicoba, pukulnya mental, pergi kayunya mental, atau nggak sama, atau gimana. Ini hasil dari konsentrasi. Jadi saat ngerjain mukul kayu, itu kamu harus konsentrasi dan melihat dan titik, dan jadikan itu dengan ringan. Cetek. Kalau kamu jadikan itu berat di tangan, atau berat di kapaknya, maka akan ada daya pantul. Daya pantul itu yang akan membuat kayunya mental. Tapi kalau kita soft, kita ringan, nah ini makanya menghantam air dengan tenaga, sama menghantam air
dengan kelembutan. Beda kan? Kalau lembut, dia akan ngikutin gerakan air. Tapi kalau pakai tenaga, mental airnya jadi muncrat. Nah, itu dia. Ini adalah energi. Jadi saat kita tahu, wah gampang. Gampang banget bagi tukang master yang dan itu motong kayu. Orang lain belum tentu bisa dapat potongan yang sama dan dengan kecepatan dan ketepatan. Ini fokus. Terus kalau di dapur, kita juga, ini zen juga ya, kita harus motong sayur kan. Motong kan gampang, ibu-ibu juga bisa semua, cepat. Tapi motong sayur sampai kotaknya sama, kurang lebih kotaknya sama, ukurannya nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil, tipisnya sama, terus bentuk penyusunannya juga rapi. Kok harus sampai gitu? Ya itu latihan, itu konsentrasi. Di sayur itulah ada banyak energi kehidupan. Dari petani yang nanam, dari orang yang bawa, ada keringatnya, terus kemudian ada yang manen, ada yang nyuci. Waktu nyuci sayur itu kan nggak gampang, bukan cuma asal cebur-ceburin. Dia membutuhkan konsentrasi sampai nggak ada ulet. Terus kemudian dibawa sama kita tinggal motong doang. Dan motong ini harus hati-hati, kenapa? Makanan ini nanti akan dimakan oleh banyak orang. Kalau hatimu, dan kalau di Buddhis itu sebelum makan, kita ada doa. Jadi makanan itu kita doain dulu, kita persembahkan dulu pada Buddha, para bodhisattva, pada semua makhluk. Jadi artinya itu bukan makananmu sendirian, tapi kamu harus persembahkan dulu. Jadi kita masak itu, kita masak, kita motong, kita nyuci, kita ngapain aja ya di dapur ya. Itu semua akan diberikan persembahan pada semua makhluk, semua orang, ratusan orang, ribuan orang kalau pas lagi ada acara. Jadi kalau hatimu tidak konsentrasi dan tidak penuh dengan cinta kasih di situ, emosi, marah-marah sampai motong, itu akan berpengaruh terhadap energi burukmu nempel di sayur. Wah, ini kita udah ngomong tentang energi ya. Nah, ketika kebahagiaan itu kamu ada di dapur dan kamu akan dengan konsentrasi, energi positif itu akan ada di situ. Jasa kebaikan itu ada di situ. Maka dulu saya kalau liburan di dapur, alamak, bubur ya, itu jangan dilepas ya, aduk terus ya, diaduk, terus diaduk. Itu kompornya dari steam dan dari stainless steel yang tebal banget. Jadi kalau kena dikit, tuet pada ini deh, pada luka apa melepuh, melendung. Ya diaduk dan kita sauna banget karena kan uapnya panas. Dan udah sauna nanti begitu kita lihat baju putih semua karena kan uap daripada air itu ya, air nasi, air tajin. Aduk. Ngapain ini diaduk-aduk? Diemin aja 1 menit, 2 menit, baru kita aduk. Gitu. Kan sama aja hasilnya. Enak aja. Nggak boleh. Maksudnya kita diemin aja 5 menit dulu ya, biar dia blop itu baru diaduk ya. Hasilnya nggak sama. Loh kok bisa nggak sama ya? Iya, karena kalau nggak dia jadi kerak di bawah, yang keaduk cuma atasnya doang, panasnya tidak rata. Loh, emang ada teori kayak gitu. Jadi kita ini sebenarnya lagi masak itu, lagi berhadapan sama ego kita sendiri. Ego kita yang merasa so tahu, so pinter, so kepo gitu kan. Nah, so mau praktis, tapi kenyataannya berbeda. Jadi di situ egomu sedang dihancurkan. Terus kita masak nih, masak ada 5 kuali. Ini 5 kuali, komandonya cuma satu orang. Cuma boleh 1 orang yang memerintahkan dari 5 kuali. Dan rasanya pasti sama. Dalam hati, ngapain sih? Gue ada keran loh, orang yang punya ada keran, yang buka aja keran. Terus udah tahu teorinya, tinggal masukin aja garam atau apa. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini semua kelihatannya, kuali kamu, kuali dia, kuali yang lain. Kan kelihatannya ada 5 kuali ya. Tapi nanti kan dihidangkannya barang dituang ke dalam satu wajan yang besar dan itu diaduk rata. Kalau ini maunya masakan lu sendiri, ini masakan dia, itu masakannya rasanya beda-beda. Begitu diaduk gado-gado, kualitasnya kagak sama. Iya kan? Oh iya ya. Iya, ternyata itu aja berpengaruh. Jadi ada komandonya. Buka air. Oh, kita harus pakai kuda-kuda karena kualinya gede banget. Buka air, buka. Tutup. Masukin minyak 2 lingkaran. Masukin, set. Udah. Masukin sayur, masuk. Garam 2 sendok, cetet. Tutup. Nah, buka. Angkat. Rasanya sama semua 5 kuali. Kenapa? Satu komando.
Nah, kalau masing-masing orang ngikutin egonya saya, egonya dia, egonya segala macam dalam kerja tim, nggak ada yang sama. Pasti beda-beda. Maunya gua, maunya dia, maunya yang lain. Kita harus percaya sama komandan kita. Hormat, gerak. Saya percaya. Dan komandan saya itu jago kungfu. Kalau kita udah capek kan pegel ya. Ini kan itu camsinya, tahu camsi alat ngaduknya itu udah kayak sampan, dayung sampan itu kalau kita lagi masak. Pakai kungfu dan harus pakai kuda-kuda. Kan sakit semua, Bang. Sama dia ditotok, tok, bahe, beneran. Hebat ya. Hilang gitu. Dan dia bisa toel orang, orangnya mental. Pakai tenaga dalam. Itu dia. Master Zen adanya di mana? Di dapur. Iya. Dan ada satu lagi yang bijaksana banget, saya suka banget. Selama ini saya jadikan dia sebagai guru inspirasi ya. Di dapur juga. Dia dulu suka keluar masuk penjara. Tugasnya dia ceramah di penjara. Dan memang bagus wisdom. Dia nggak banyak ngomong, tapi kena terus. Terus dia selalu baik banget. Ada makanan dari luar negeri, pasti kasih makan kita. Kalau kita makan yang kedua ya. Kalau makan yang pertama kan nggak boleh milih. Kalau makan kedua itu makan nyusul. Makan nyusul tuh bebas. Boleh ngambil sendiri, mana duduk sendiri. Dan dia selalu hidangkan kita apa? Sambal. Wah, orang Indo, orang India, orang Malaysia nggak boleh lihat sambal. Begitu lihat sambal, udah mau langsung caplok aja. Karena orang Taiwan kan nggak suka sambal. Dan dia baik banget bisa kasih kita sambal. Di sini dia bilang, Xiao Itian loh, ambil dikit aja ya. Kata dia. Wow, nafsu kan? Nafsu. Ngelihat sambal itu nafsu. Saya ngambil banyak. Jangan hohoi loh, jangan nyesel ya. Dia udah ngomong begitu. Ini Zen ya, ini Zen. Ini benar-benar Zen. Dia udah ngomong dulu, ambil dikit aja, kita ngambilnya banyak. Berarti kan kita menentang karakternya, menentang orang, tidak percaya. Terus dia bilang, jangan nyesel loh ya. Terus kita bilang, nggak ada masalah, udah biasa makan sambal 1 sendok. Gitu ya. Teman saya ambil 3 sendok. Pok. Terus dia bengong. Yakin? Masih gitu mukanya flat. Yakin? Iya. Biasa juga 10 sendok nggak apa-apa. Kata dia emang doyan sambal. Oke, begitu kita makan. Wah, kebakar. Benar-benar kebakar. Terus dia bilang, woi cing kau suni loh. Kamu cuma lihat bentuknya sambal. Tapi kamu nggak lihat tulisannya. Tulisnya world number 1 hottest chili. Oh. Sambal terpedas nomor 1 di dunia, ada tulisannya. Jadi kita tuh cuma lihat bentuknya, itu sambal. Persepsi kita langsung bilang enak, persepsi kita serakah, banyak. Begitu dimakan, lihat dong. Makanya nunjukin dulu kan dia sedikit aja ya. Dia udah nunjukin kita gambarnya, tapi kita udah tahu itu sambal, kita nggak baca. Inilah sifat karakter kita dalam hidup juga sering begitu. Buru-buru, pengen itu, pengen nambah, pengen apa. Nafsunya lebih dulu dibanding yang harus kita perhatikan. Kesadarannya nggak ada. Dia ketawa, terus dia moncor 3 hari 3 malam. 5 sendok. Keterlaluan. Iya, dan sambal pedas itu bukan langsung dimakan langsung pedas. Dimakan dia nggak apa-apa, cuma enak-enak pedas-pedas biasa. Tapi setelahnya, wah, jentowor semuanya baru berasa, perut baru berasa gitu. Nah, jadi jangan pernah melihat segala itu dari penampakan dulu. Harus buktikan dulu dan dengar orang, dengar cakap. Kita ini udah tidak pernah suka mau dengerin pengalaman orang, nasihat orang. Kita pikir kita yang paling benar. Nah itu. Oke. Ya. Kalau ada yang mau tanya boleh langsung di chat aja ya. Nanti aku tanya dulu Suhu. Jadi gimana kalau untuk, maksudnya Zen itu kan harus latihan. Itu latihannya bagaimana? Ya latihan itu ketika kita buka mata sampai kita tidur. Ya cukup merasakan pencerahan-pencerahan itu ada setiap harinya. Ketika kita mau membuka mata kita, bukan buka mata ngelihat gini, bukan, tapi mata kita dengan kesadaran, membuka mata hati kita dan membuka mata kebijaksanaan. Jadi ada yang namanya wisdom eye, mata kebijaksanaan. Misalnya contoh lah, kamu lihat anjing, ini cuma anjing, tapi dia paling sensitif ketika kamu sedih. Mata biasa ngelihat, oh anjing cuma goyang-goyang.
ekor doang, guk gitu doang. Nah, kalau kamu pakai mata kebiasaan, saat orang lain tidak bisa menemani kamu, dia adalah orang pertama yang datang. Oh ya. Dan dia paling setia. Oh ya. Ini mata ini melihat bangun tidur, ngelihat apapun, makanan di meja. Oh, kita harus terima kasih. Siapa ini yang masak? Mama kita. Nanti mama kita bangun lebih pagi dari kita, lalu kemudian ke pasar mungkin, atau kemudian nyiapin makanan. Anak-anak bilang, itu biasa. Tapi ketika kita melihat, apa perasaan mama pada saat masak? Pernah nggak kita nembusin titik itu? Apakah mama lagi bahagia? Apakah mama enggak? Dari rasa makanan, dari rasa masakannya, udah kerasa perasaan orangnya yang lagi. Kalau dia lagi kesel sama papa, mungkin lagi ribut, garamnya banyak. Makanya kadang suka keasinan tuh ada lagi emosi ya, bukan? Iya. Dan banyak orang tuh kalau lagi emosi itu nggak mau nyicipin dulu. Kenapa? Karena apa yang dicicipin juga tidak akan berasa. Beda halnya sama orang yang lagi damai-damai gini, cicipin sesuatu itu ada rasa. Gitu. Oke. So, ini ada yang nanya. Kalau waktu meditasi, sebaiknya pikiran kita dikosongkan atau dibuat blank ya? Atau membayangkan sesuatu, atau menunggu pencerahan datang dalam pikiran? Ada yang namanya renungan, itu berarti merenung. Ada yang namanya meditasi inside, berarti ke dalam. Ada yang namanya meditasi outside, merenungkan apa yang ada di luar. Ada luar ke dalam. Ada meditasi vipassana. Vipassana pergolakan apapun bentuk-bentuk pikiran yang muncul, bentuk-bentuk perasaan yang muncul, kita amati. Ada yang meditasi cuma satu fokus, meditasi pada nafas doang, cuma fokusnya di keluar nafas, masuk dan nafas keluar. Ada yang meditasinya dengan cinta kasih. Jadi meditasi itu ada banyak banget objeknya. Ada yang meditasi warna, ada yang meditasi tentang perasaan nyaman atau tidak nyaman, kita menganalisa tentang perasaan kita terus, ada. Tapi intinya, semua itu adalah objek untuk kita berdiam diri sejenak dalam jeda. Jadi suka dikatakan kalau mindfulness selalu berkata diam dalam jeda. Hidup manusia ini jangan terus-terusan ditempelin terus. Gerbong kereta, kamu tahu nggak kenapa keretanya nggak pernah nempel? Kenapa dia harus ada jarak antar gerbong? Karena dia harus menyiapkan ruang kosong. Karena ada jarak, maka dia bisa bergerak. Kalau dia nempel, bisa kegesek-gesek, putus, atau jatuh. Nah, tapi karena dia ada ruang, jeda, itu ada ruang kosong, tidak kosong. Demikian juga setiap bangunan. Coba kita lihat bangunan. Ada tembok. Tembok itu juga jeda. Kenapa nggak bangunannya semuanya nempel-nempelin, sampai nempel satu rumah sama rumah lain, benar-benar nempel. Tetap ada jeda. Supaya apa? Nanti ada runway bisa masuk. Nah, kan gitu. Memadamkan yang susah-susah. Lorong itu jangan dipenuhin rumah semua. Harus ada mobil yang bisa masuk. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini harus ada jedanya. Dan kita, meditasi, membuat kita punya jeda. Punya waktu jeda. Punya waktu menyadari jeda. Punya waktu berdiam di dalam. Apa sih manfaat berdiam dalam jeda? Yaitu kita bisa rileks sejenak, kita bisa santai, bisa tenang, bisa melihat. Kalau tubuhmu sudah capek, istirahat. Kalau tubuhmu masih bisa kuat bekerja, jangan dieksplorasi juga. Kalau matamu sudah lelah, merem. Kalau dirimu sudah lelah, berlari terus, lari mengejar bayangan, mengejar sesuatu yang tidak diinginkan, atau mengejar sesuatu yang tidak bisa dicapai. Berhenti, stop. Nah, itu adalah memberikan kita jeda di dalam hidup. Jadi meditasi itu bukan hanya kita nggak ngerti apa-apa, duduk, diam. Tapi meditasi itu menyadari semua yang ada. Jadi sekali lagi meditasi adalah menyadari semua yang ada. Fenomena apapun itu, menyenangkan, tidak menyenangkan, pikiran yang muncul. Karena pada saat kita diam, pikiran ini kayak kuda liar, dia nggak bisa disuruh jinak. Dia akan bergejolak terus, dia akan bergerak terus, kayak monyet liar lompat-lompat terus. Nah, tugasnya kita diam adalah melihat karakternya, merangkapnya, mengikatnya dengan kencang-kencang, sampai akhirnya nanti dia merasa dia terperangkap, dia merasa dia diikat, dia merasa dia tidak bisa bergerak. Sama seperti gajah. Gajah dirantai kelamaan 20 tahun, dan dia udah trauma. Apapun usaha untuk keluar dari ininya, jeratannya, dari rantainya, nggak berhasil. Rantainya begitu kuat.
Dan ketika dia udah punya keyakinan bahwa rantai ini sangat kuat, kamu buka aja kunci gemboknya, dia tetap tidak akan pergi. Kenapa? Karena dia merasa masih terbelenggu. Nah itu, hal-hal kayak gitulah yang membuat pikiran kita selalu merasa, aku nggak bakal berubah. Gua ini udah begini dari dulunya. Ini karakter aku. Segala sesuatu itu nggak bisa dirubah. Nah, dengan meditasi ini, kita menyadari bahwa segala sesuatu itu, segala fenomena itu, tidak ada intinya. Segala fenomena itu berubah terus, bergerak terus, muncul, berlangsung, lenyap, muncul lagi dia. Berlangsung dan lenyap, muncul lagi, berlangsung. Terus-menerus begitu. Perasaan bahagia, sebentar lagi sedih. Perasaan sedih, nanti juga bahagia. Ngapain kesedihannya dieksploitasi, sedangkan kebahagiaannya kita lupakan. Ini yang dinamakan pemikiran terbalik. Maka yang harus kita eksploitasi adalah kebahagiaanmu. Jangan sampai ditanya, kamu ini pernah bahagia enggak? Terus mikir sejenak, diem. Gue bahagia enggak ya sebenarnya? Nah, kalau ditanya, kamu ini susah amat sih, ininya suka merengkut, banyak masalah ya. Langsung dia curhat panjang kali lebar, kali tinggi, semua dicurhatin semua. Kenapa? Karena kita terlalu memberikan porsi yang besar kepada masalah hidup dibanding kepada kebahagiaan. Porsinya itu sangat kecil. Cuma nafas saja kok bisa bahagia. Coba kalau Anda lagi terkena di rumah sakit COVID dan Anda membutuhkan oksigen atau respirator. Dan saat itulah Anda baru berasa oksigen itu berharga banget. Nah, kalau sekarang kita merasa bisa nafas saja udah biasa sampai kita lupa sama kita lagi nafas. Ya kan? Dan kita nggak pernah menghargai itu oksigen lah, apalah. Tapi begitu sekarang kita masuk kena penyakit ini, kita berharga banget yang namanya paru-paru, itu berharga banget yang namanya nafas, itu berharga banget yang namanya oksigen. Nah itulah kita. Sehari-hari tidak pernah diperhatiin, begitu udah kena tek, baru kita harus memperhatikan. Nah, itu dia. Jadi jangan pernah ngosongin pikiran, karena pikiranmu itu nggak pernah kosong. Tapi kalau lagi meditasi gitu kan biasanya ya. Pikirkan yang kosong itu adalah konsepnya, bukan pikirannya. Jadi misalnya cara berpikir kita, saya marah nih. Kosongin kemarahan itu. Bukan kosongin otak kamu, tapi kamu harus mengosongin hakikat dari kemarahan itu sebenarnya nggak ada. Paham nggak? Bukan ngosongin otaknya loh, bukan ngosongin pikirannya loh. Tapi ngosongin marah itu nggak eksis. Jadi marahnya dikosongin. Itu tidak eksis, sebentar juga sudah menguap. Marah itu kemarin, marah itu tadi, kenapa masih dibawa-bawa sampai sekarang? Karena kamu menganggap marah itu eksis, nyata, real, dan kamu bawa-bawa itu terus. Nah, kosongin itu. Bukan kosongin pikiranmu, atau bukan kita ngelamun dia, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba hun-hun. Kadang suka ini, imajinasi, maksudnya kayak yang udah lewat, kejadian yang udah lewat, apapun. Yes. Balik Itu lagi. hanya dilihat. Jadi kita ini pada saat meditasi, itu kayak foto atau film atau potongan-potongan itu muncul ya. Saya biarin dia muncul, kita hanya melihat doang. Oh ini kenangan di sini, oh ya muncul. Jangan diikutin kayak sutradara. Salah kalau kita ngikutin kayak sutradara. Jadi kita menjadi sutradara, maksudnya gini. Ketika bayangan misalnya gambaran tentang masa kecil kamu misalnya 5 tahun, nah itu dapat es krim. Terus kamu lihat lagi siapa yang ngasih es krim. Ini temanmu. Nah, wah kalau seandainya aku ketemu sama dia lagi ya, sekarang kayak aku bahagia banget. Itu teman kecil loh. Waktu kecil baik banget dan kita udah nggak lama banget nggak ketemu. Padahal itu gambaran es krim yang muncul. Tapi yang ngasih es krim temanmu yang lama. Harusnya cuma dilihat dan biarin aja berlalu. Tapi enggak. Bentuk-bentuk pikiran kita jadi rekayasa, tambahin tadi hayalan, ilusi. Aduh, kalau teman kita muncul sekarang begini-begini, nanti gua kasih dia jalan-jalan, kita makan es krim yang enak di mana. Jadi ini bukan meditasi lagi. Meditasi itu melihat, biarkan dia berlalu, terus kita mengadakan relax dan kita senyum aja kan. Meditasi smiling sekarang lagi ngetren. Dan kemudian kita objek meditasinya di mana? Kembalikan ke objek dan ulang lagi hal-hal yang sama. Jangan diikutin. Kalau diikutin jadi kita meditasinya bisa lama, tapi ngelamun atau berhayal atau bikin novel. Meditasinya tenang amat dia. Ternyata dia lagi membayangkan, lagi berhayal kalau begini nanti begitu, kalau begini. Wah, seru.
Terus muncul lagi gambaran apa, terus mulai merekayasa, dan kemudian kita, wah seandainya gue indigo, kalau seandainya gue gini, wah banyak andai-andai. Iya. Andai, ai. Ya, ada lagi. Pertanyaannya, Suhu. Bagaimana membedakan waktu meditasi antara imajinasi angan-angan dengan pencerahan pesan ilahi? Ya, kalau angan-angan itu Anda berhayalnya, aduh susah ya. Gimana ini ngomongnya nggak bisa ngomongin ya. Kalau angan-angan kan kita create. Gitu. Kalau pesan itu kayaknya kita mendengar atau sesuatu yang kita nggak tahu, jadi tahu. Jadi, aduh ini ada susah ini dibahas. Jadi kalau pesan atau kita dikasih gambaran atau future, pandangan, ini kita nih sebenarnya nggak tahu. Tapi tiba-tiba kita jadi tahu. Kita jadi pinter banget. Terus kita bisa menganalisa. Nah ini biasanya alam bawah sadar kita yang udah ada rekaman itu keluar, masa lalunya dulu keluar, atau kita memang ada yang memberikan pesan-pesan pada kita. Tapi ini rada susah dibahasnya ya, karena ini membutuhkan experience, pengalaman. Kalau kita berhayal kan halusinasi, kita yang create. Dan kita tahu habis ini apa, habis itu apa. Karena kita tahu jalan ceritanya. Kalau pesan ilahi atau pesan yang lalu atau alam bawah sadar kita yang keluar, kita ini nggak tahu endingnya kayak apa. Tapi kita hanya dikasih clue, dikasih konklusinya kita yang bikin. Jadi kita dikasih clue-nya doang, dan kita harus pecahkan ini misteri. Dan nggak ada semuanya dipaparkan. Nanti A, B, C, D, nggak ada. Itu hanya clue doang. Misalnya kayak anak-anak indigo ini ngelihat ya, kayak misalnya ada air, bah besar. Dia cuma dikasih gambaran air, tapi dia nggak dikasih tahu kapan kejadiannya, di mana, dan membawa korban seperti apa. Dia cuma lihat banyak orang yang minta tolong, air banyak, air bah banyak. Cuma itu doang. Ada dia lihat api, gunung meletus di mana-mana, ada lihat kapal jatuh, tapi dia nggak bisa tahu kapan, kapalnya apa, korbannya siapa aja. Nggak tahu, karena itu cuma dikasih gambaran-gambaran doang, kode-kode. Jadi alam semesta ini banyak banget kodenya, coding. Jadi pengkodingan ini tergantung kita bijaksana atau tidak. Kalau kita anggap itu real, juga bisa apa. Kalau kita anggap itu sebagai ilusi, juga bisa apa. Nah, kita adalah manusia yang terbatas. Ada orang yang gini, dia bisa lihat kapan orang itu meninggal. Dia kasih tahu orang itu, kamu nanti bakal meninggal di umur segini dengan kondisi gini. Hindari begini ya. Kamu nggak bisa mengubah alam. Ketika dia ngomongin ke orang itu jadi khawatir, stres, nggak bisa tidur. Aduh, usia gue tinggal berapa tahun lagi. Aduh, usia gue tinggal begini. Aduh, nanti penyakitnya gini atau kejadiannya begini. Makin stres dia, stres. Akhirnya belum kejadian dia seperti yang kamu gambarkan, udah mati duluan. Mati karena ketakutan dan stresnya itu. Jadi yang kita lihat itu adalah kematian wajar. Tapi gara-gara kita kasih tahu, kita bocorin, kita apa segala macam, jadi akhirnya nggak wajar. Yang harusnya wajarnya demikian, tapi dia lebih khawatir, lebih takut. Jadi akhirnya nggak lagi nyebrang jalan, nggak konsen, ditabrak mobil, meninggal. Kayak gitu. Jadi ya di dunia ini kita memiliki masing karma sendiri. Terlahir dari karma kita sendiri, berhubungan dengan karma kita sendiri. Memang betul ada kondisi-kondisi yang bisa mengubah hidupmu. Sama seperti garam, 1 sendok, ini karma buruk. Dikasih ke gelas, dia jadi asin di gelas. Dikasih ke mangkok, tetap asin di dalam mangkok. Dikasih ke ember, tetap asin di dalam ember. Karena apa? Kadar garamnya nggak berubah. Dan nggak pernah ada orang yang bisa mengurangi kadar garam itu di wadah seperti apa dengan air yang seperti apa. Bisa berubahnya kalau kita ngembangin lebih besar lagi wadahnya. Kita bikin kolam renang, kita tambahin airnya yang banyak, masukin segenggam garam di kolam renang, nggak ada rasa ya. Tapi bukan berarti garamnya nggak ada. Garam dan kadarnya tidak berubah, dia tetap sama. Tapi rasanya yang berubah karena kamu membuka hatimu, melebarkan hatimu, mengembangkan jiwamu, dan terus memasukkan air yang kita anggap sebagai karma baik. Jadi jangan ditambah lagi dengan garam. Bukan udah lebar, tiba-tiba ditambah garam. Tapi tambahlah air, kebaikan yang banyak, sampai tumpah ruah. Dan nggak usah mikirin masa lalu gue begini, nggak penting. Yang penting sekarang adalah banyak-banyak melakukan kebaikan, dengan ucapan, perbuatan, dan pikiran. Masa sekarang, saat ini,
kita bisa lakukan apa? Lakukan. Saat pikiran ini sesaat kita pengen nolong orang, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Saat ini kita mau berdana, lakukan. Saat ini kan udah gampang ya transfer ya. Kalau kamu lagi mau nolong siapa, transfer, jangan ditunda-tunda. Kalau kamu mau ke panti asuhan, datang. Kalau kamu mau kemana, pokoknya perbuatan baik itu jangan ditunda-tunda dan lakukan sampai luber. Terutama wadahnya harus dibesarin. Jiwamu harus besar dulu. Karena kalau jiwanya kecil, cuma diganti dari gelas ke mangkok atau ke ember, meyuyung, tidak berguna. Dan akhirnya rasa garamnya lebih berkuasa dia, lebih asin dia. Tapi kalau kita jadi nilai menang, nggak berasa. Iya. Iya. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Suhu. Oke. 29 ya, jadi terakhir nih ya. Bagaimana sebaiknya berlatih sehingga bisa menjadikan meditasi sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari? Terima kasih. Meditasi sebagai kebiasaan sehari-hari. Nah, ya lakukan aja. Duduk, diam, target setengah jam. Karena kalau 5 menit atau 10 menit itu terlalu kecil. Meditasi 10 menit. Anda belum apa-apa. Jangankan cuma baru belajar duduk doang. Itu 10 menit. Tapi tekatin setengah jam tiap hari. Karena ketika setengah jam, Anda sudah bisa menganalisa kakinya, kesemutannya, dianalisa bagaimana, nggak mengganggu, konsennya bagaimana, tenang. Dan ketika Anda sudah dapat lagi enaknya meditasi, dan itu bisa ada waktunya panjang. Kalau 5 menit lagi mulai enaknya meditasi, udah selesai. Gitu. Jadi lakukan kebiasaan meditasi itu untuk menganalisa bukan hanya duduk diam, tapi pada saat Anda bekerja, yang tadi di dapur harus konsentrasi, meditasi, cinta kasih, terus juga yang lainnya. Ini ada yang nanya kalau meditasi tangannya gerak-gerak, itu kenapa? Kemasukan, itu energi lah. Energi dia terlalu besar, karena ada orang-orang tertentu yang memiliki energi yang identik dengan dengan makhluk-makhluk tertentu. Ini kalau dia meditasi itu, dia merasa energinya keluar dan kemudian dia akan memberikan jalan mudra-mudra atau apa. Nanti orang memang lihatnya dia error, dia aneh. Ya itu adalah karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Dan energi ini ya jangan dibiarkan dia mengendalikan dia, tapi kita yang mengendalikan energi. Kalau enggak ya kita akan terbawa halusinasi, atau kita terbawa pada suatu yang nyaman, kita anggap itu nyaman, terus kemudian kita menganggap, wah kita bisa nih, begini. Ya jangan, biasa aja lah, santai. Tangan di borgol, buat apa? Iya. Horor juga. Justru orang-orang seperti ini, dia punya kelebihan untuk blessing orang lain. Jadi gunakan kelebihan ini, kelebihan energi Anda itu, untuk doain orang lain, doain makhluk lain, doain bumi, sehingga energinya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk memblessing semua orang. Gitu deh. Oke. Oke, Lause, gimana? Ya. Ujiannya selesai? Selesai. Perlu ditutup dulu. Suhu ditutup dulu dengan doa. Ya, kan sebentar lagi kan mereka akan ada Idul Fitri. Nah, itu yang berpulang-pulang ke kampung, tolong didoakan. Ya, kita ini momennya barengan Idul Fitri dan kemudian seminggu kemudian adalah Waisak ya. Jadi kalau di Buddhis ini adalah bulan Wesaka. Ya, bulan-bulan bahagia. Di Muslim juga ini adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini semua ini sedang menjalani satu pelatihan, menghilangkan hawa nafsu, mengendalikan, memaafkan. Ini yang terjadi adalah proses pengelolaan batin. Jadi bulan ini khususnya bulan yang luar biasa untuk melakukan banyak kebaikan. Karena dari Muslim dan Buddhis semuanya menganggap bulan ini bulan yang sakral. Bulan Mei itu adalah bulan yang paling baik untuk melakukan segala kebaikan. Dan juga, selain ada sisi baik, pasti ada sisi buruk, selalu dua keping mata uang yang akan bareng-bareng nih bekerja. Mungkin kita bisa merayakan kebahagiaan, kemerdekaan, tapi bisa jadi akan ada bencana juga. Jadi kita di sini jangan lengah diri, kita saat ini adalah saatnya mendoakan bumi kita supaya tidak ada bencana. Maupun terjadinya bencana tidak ada yang bisa menghindari, tapi setidaknya semoga tidak memakan banyak korban. Nah itu kita hanya bisa berdoa dan semoga kebaikan ini bisa terpancar ya. Baik. Kebetulan kalau di Katolik juga berbarengan dengan Lebaran kenaikan Isa Al-Masih
Oh Dan iya. bulan Mei ini adalah bulan Rosario, bulan Maria itu suhu. Wah, bulan Maria, Rosario. Lebih bagus lagi penuh dengan doa. Orang banyak ke Goa Maria, orang bisa melihat Bunda yang ya perawan tanpa noda ini ya. Kita bisa melihat sosok yang baik, semuanya pasti lebih fokus ya kepada hal ini, pada kebaikan. Tadi atau Om Gate para Sam Gate Budi Swaha. Semoga kita semua menyeberang ke pantai bahagia, terbebas dari penderitaan, terbebas dari ketakutan, terbebas daripada penyakit, kekhawatiran, terbebas dari kesedihan, terbebas daripada segala macam ancaman, keraguan-raguan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Semoga kita lebih mengarahkan semua diri kita, potensi diri kita ke arah yang positif, dengan melakukan banyak kebaikan, dengan mengalami satu pencerahan, dengan mendapatkan kebahagiaan, dengan saling berbagi, dengan saling mendukung, saling mendoakan, saling menyokong, dan kita memiliki wawasan yang luar biasa, bebas dari kebencian, kita memperoleh kebijaksanaan, dan kita tidak pernah jatuh dalam ketakutan. Semoga kita semua selalu sehat. Semoga yang merayakan Idul Adha dan merayakan puasa terakhirnya bisa dengan sempurna dijalankan ibadahnya, sehingga amal kebaikannya akan membuat dirinya kembali lahir suci. Dan maafkan segala macam bentuk kesalahan yang pernah dilakukan atau pernah orang lain lakukan pada diri kita, sehingga kita tidak menyimpan dendam dan kebencian. Semoga yang menjalani ibadah di bulan Waisak ini juga bisa memperoleh berkah, kedamaian, kesejahteraan, terbebas dari segala macam bentuk yang negatif. Semoga kita semua bisa melihat Buddha sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan, belajar kebijaksanaan Buddha dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga mereka yang mengikuti perkembangan daripada kemajuan zaman juga selalu melihat bahwa ada sosok yang sangat luar biasa, juru selamat dunia, yang terlahir dari Bunda Maria yang sangat luar biasa, dan kita selalu mendoakan agar bumi ini terjaga. Cinta kasih dari seorang Bunda selalu memberikan kebahagiaan bagi semuanya, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, semangat, dan kesucian. Semoga kita semua bisa terbebas dari segala macam mara bahaya. Tadi atau Om Gate para Sam Gate Budi Swaha. Menyeberanglah ke pantai seberang. Ceti polo senceti putih sepoho. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Suhu. Terima kasih Lause kesempatannya. Sama-sama. Saya yang terima kasih. Ya, yuk kita sekarang coba mau difoto dulu. Silahkan dibuka. Ini juga mesti dibuka dulu ini. Udah belum? Ini udah belum ya? Ya, oke, silakan buka kamera. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oh, kebetulan hanya satu halaman yang buka kamera. Terima kasih. Ya, oke, sebentar. 1, 2. Oh, sebentar, ada komen. Masih ada yang buka. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Sushe. Semuanya udah hadir bersama dengan kita di Facebook Live maupun di Zoom meeting ya. Semoga semuanya dapat belajar dari yang tadi kita bahas. Iya. Besok-besok saya nanya Yohana ya di balik. Nanya apa sih, Bu? Nanya apa aja, Yohana. Ya, betul. Jana sagara vairo jana vyuhara chara tathagataya arahate samyak sambuddhaya namo sarva tathagatebe arahata
tabe samyak sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Kariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Nili Citi Jogalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Jana Sagara Vairocana Vyuhara Jara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Dariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Citi Jovalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Jana Sagara Vairocana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Citi Jovalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Jana Sagara Vairocana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Citi Jovalam Apanaya Soha